Halo, Assalamualaikum, selamat pagi. Baik, hari ini saya perkenalkan diri dulu. Saya Ibu Jenny, guru mata pelajaran biologi dari SMA di 1 Tambun Selatan. Hari ini kita mau menampilkan pembelajaran materi kelas 12 semester 2 mengenai mutasi. Adapun tujuan pembelajaran untuk bab ini yang pertama adalah diharapkan peserta didik dapat memahami dan menjelaskan pengertian mutasi dengan benar, dapat memahami dan menjelaskan jenis-jenis mutasi dengan benar, dan dapat membedakan mutasi tingkat gen dengan mutasi tingkat kromosom dengan benar. Pengertian dari mutasi itu sendiri adalah mutasi adalah peristiwa perubahan materi genetik pada kromosom atau DNA yang terdapat di dalam inti sel. Organisme yang mengalami mutasi itu dinamakan mutan, sedangkan zat yang dapat menyebabkan terjadinya mutasi itu disebut dengan mutagen. Nah, mutagen itu macam-macam. Ada mutagen yang bersifat fisis, ada mutagen yang bersifat kimiawi, dan ada juga mutagen yang bersifat biologis. Nah, itu nanti akan dibahas di bahasan selanjutnya. Ini contoh-contoh tumbuhan yang sudah mengalami mutasi. Ya, ada stroberi yang warnanya asalnya merah jadi putih, ada jeruk tanpa biji, ada bentuk semangka yang kotak. Jenis-jenis mutasi, yang pertama ada mutasi yang terjadi pada tingkat gen. Adapun mutasi tingkat gen, diantaranya mutasi akibat perubahan jumlah dari basa nitrogen. Nah, basa nitrogen mungkin masih ingat ya, basa nitrogen itu ada basa purin, ada basa pirimidin. Purin terdiri dari adenin dan guanin, sedangkan pirimidin terdiri dari sitosin dan timin. Nah, pada DNA, basa nitrogen itu kalau misalnya jumlahnya mengalami perubahan, maka dikatakan dia mengalami mutasi pada tingkat gen. Adapun perubahan jumlah pada basa nitrogen terjadi karena pertama adanya penggandaan atau duplikasi, adanya penambahan atau adisi, adanya penyisipan. Itu kalau penyisipan penambahan posisinya di tengah, dan ada delesi. Delesi itu adalah pengurangan. Kemudian mutasi akibat perubahan jenis basa nitrogen. Nah, istilahnya kalau perubahannya itu ada perubahan karena satu basa dalam kelompok pirimidin dengan pirimidin itu disebut transisi atau purin dengan purin. Sedangkan kalau substitusi transversi pergantian antara basa nitrogen ke pirimidin purin atau dari purin ke pirimidin. Nah, maksudnya misalnya kalau yang contoh untuk substitusi transisi, basanya misalnya adenin. Adenin termasuk purin, kemudian diganti dengan guanin, berarti itu masih sama-sama purin, maka dikatakan substitusi transisi. Akan tetapi kalau substitusi transversi itu pergantian basanya purin ke pirimidin atau pirimidin ke purin. Contoh misalnya basa purinnya adenin diganti dengan sitosin atau diganti dengan timin, ya, atau sebaliknya basa pirimidinnya timin diganti oleh adenin dari purin. Nah,
itu termasuk transversi. Kemudian yang ketiga, mutasi akibat perubahan letak urutan basa nitrogen. Ya, perubahan letak basa nitrogen misalnya yang disebut transposisi, yang seharusnya basanya ke 1 menjadi ke 2 atau sebaliknya atau ke 3 dan seterusnya ya, itu termasuk mutasi perubahan letak. Yang kedua, jenis mutasi pada tingkat kromosom atau disebut juga abrasi kromosom. Yang pertama, mutasi akibat perubahan pada jumlah kromosom. Nah, perubahan jumlah kromosom ada yang sifatnya euploid, ada yang aneuploid. Nah, kita lihat dulu perubahan perubahan jumlah kromosom akibat euploidi atau istilahnya kelipatan. Adalah perubahan pada seluruh set kromosom. Satu set kromosom dinamakan dengan genom. Berdasarkan jumlah set kromosomnya, euploid dibedakan menjadi monoploid, diploid, triploid, tetraploid, dan seterusnya. Nah, kita ambil contoh misalnya kromosom pada lalat buah. Kromosom pada lalat buah ada 4 pasang. Ya, 4 pasang itu 2N sama dengan 8. Nah, monoploidnya atau haploidnya itu berarti ada 4. Ya, bukan 4 pasang tapi ada 4. Diploidnya 4 pasang. Triploidnya 3N, berarti ada 12. Tetraploidnya 4N, berarti ada 16 dan seterusnya. Itu yang dinamakan dengan euploid ya, sehingga jumlah kromosomnya merupakan set kromosomnya kelipatannya. Nah, ini untuk contoh yang kedua, mutasi akibat perubahan jumlah kromosom yang disebut dengan aneuploid. Aneuploid adalah perubahan jumlah kromosom dalam satu genom kromosom atau satu set kromosom. Kita lihat misalnya jenisnya ada nulisomi, ada monosomi, ada trisomi, ada tetrasomi. Nah, nulisomi misalnya rumusnya 2N kurang 2. Jadi selnya kehilangan 2 kromosom. Monosomik 2N-1, jadi kehilangan 1 kromosom. Kita ambil contoh, misalnya kalau pada lalat buah, nulisomik yang harusnya 2N-nya sama dengan 8, maka dia kehilangan 1 pasang kromosom sehingga jumlahnya menjadi 6. Sedangkan untuk contoh monosomik, kalau kita misalkan pada lalat buah yang memiliki 8 kromosom atau 4 pasang kromosom, 2N-1, maka dia kehilangan 1 kromosom sehingga jumlahnya jadi 7. Nah, kalau kita gambarkan pasangan kromosom jadi 2, 2, 2, 1. Nah, sekarang kalau misalnya diibaratkan pada huruf ya, untuk nulisomi pada lalat buah yang ada 4 pasang kromosom, kita misalkan pada huruf ada A, B, C, D, AA, BB, CC, DD. Nah, kalau dia kehilangan 1 pasang, misalnya 1 pasangnya pada huruf D, maka posisinya menjadi AA, BB, CC. Ya. Kemudian untuk monosomik, nah monosomik ini rumusnya 2N-1, jadi kehilangan 1 kromosom. Kita ambil contoh pada hurufnya, misalnya A, B, C, D, maka kalau ada 4 pasang AA, BB, CC, DD. Kehilangan 1 kromosom misalnya pada huruf D, maka posisinya menjadi AA, BB, CC, D. Untuk trisomik, misalnya trisomik ini 2N+1, jadi kelebihan 1 kromosom. Maka jumlahnya menjadi 9 untuk lalat buah. Ya, kalau pada huruf menjadi AA, BB, CC, D, D, D. Nah, itu berarti untuk huruf D-nya itu
yang seharusnya sepasang, maka dia ada 3. Ya. Untuk tetrasomik, nah misalnya tetrasomik ini kelebihan 2 kromosom. Jadi salah satu pasang kromosom yang seharusnya 2 menjadi 4. Nah, kita ambil contoh, misalnya pada lalat buah, pada huruf A, B, C, D, A, B, B, C, C, D, 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 D. D-nya ada 4 ya, disebut tetrasomik. Oke, mungkin untuk hari ini kita cukupkan sekian saja untuk perubahan pada mutasi di materi kelas 12 semester 2. Semoga bermanfaat. Ibu ucapkan terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.